Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran Allah yang tidak melampaui. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami berkumpul kembali Bapa dalam pengajaran. Melalui Zoom kami tidak dapat melihat satu sama lain, tapi kami memiliki kesatuan hati untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Berikan kami hikmat, inspirasi Roh Kudus Bapa, agar kami dapat mengenal isi hati-Mu dan kami dapat menjalankan kehidupan iman kami sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akhirnya sampai di tiga bab terakhir, Allah tidak melampaui para malaikat. Dan setelah ini masih ada 2 bab dan kita telah menyelesaikan 1 buku ini. Kita tahu apa saja yang Allah tidak melampaui. Hari ini kita belajar bahwa Allah tidak melampaui para malaikat. Yuk mari kita baca dalam ayat Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 36. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak, dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Ya. Allah tidak melampaui malaikat atau para kuasa. Allah tidak pernah menyatakan dirinya kepada para ciptaan tanpa perantaraan malaikat, yakni ketika ia menyampaikan segala pikiran, hikmat, kuasa, dan firman-Nya. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, semua pernyataan-pernyataan Allah disampaikan melalui perantaraan siapa? Ada beberapa anggapan yang menganggap Allah sendiri yang menyampaikan. Wah, zaman Perjanjian Lama itu seperti zaman yang begitu berwibawa. Mengapa? Orang-orang Perjanjian Lama itu dapat melihat Allah secara langsung. Banyak orang berpikir demikian. Tetapi Bapak Ibu tahu hal ini diluruskan oleh Stefanus. Dan banyak orang-orang Yahudi yang tidak sependapat. Semua dari mereka berpikir semua Perjanjian Lama itu Allah lah yang menampakkan diri langsung. Tapi apa kenyataannya? Coba kita baca Kisah Rasul 7 ayat 53. Siapakah yang menyampaikan pernyataan-pernyataan Allah? Siapakah yang sebenarnya bekerja secara langsung kepada manusia? Siapakah yang menampakkan diri kepada manusia atas nama Allah? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Disampaikan oleh dengan jelas. Sekali lagi tolong dibacakan. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ya, jadi semua hukum Taurat yang disampaikan dalam Perjanjian Lama, siapakah yang bertemu dengan Abraham, siapakah yang membantu Yosua meruntuhkan kota Yeriko, yang membantu Gideon, yang membantu umat Israel keluar dari tanah Mesir, yang bertemu dengan Abraham dan memimpin bangsa dan keluarganya. Siapa yang melakukan itu semua? Siapa yang menyampaikan hukum Taurat dan melakukan semuanya itu? Para
malaikat. Jadi, para malaikat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dan hari ini kita perlu tahu apa peranan para malaikat, apa sih sepak terjangnya begitu, betapa pentingnya. Kemudian apa yang sudah mereka lakukan dan bagaimana caranya agar kita dapat hidup memiliki mereka dalam kehidupan kita. Satu, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Tadi poin yang satu, Allah menyatakan dirinya kepada ciptaan ya, dengan perantaraan dengan perantaraan malaikat. Semuanya dia sampaikan melalui malaikat. Hal ini seperti apa? Kita lihat di suatu rumah ada tuan, ada nyonya rumah. Siapakah yang melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rumah? Para pembantu yang melayani. Kalau seseorang datang ke rumah seseorang, tolong, pasti dia akan memanggil pelayan, tolong disiapkan minuman, begitu. Minuman ada, yang menyiapkan tangan para pelayan. Kemudian menghidangkan makanan, para pelayan satu persatu keluar dari ruang dapur untuk menyediakan makanan bagi para tamu. Demikianlah tugas dari para pelayan, demikian juga para malaikat. Mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan dan mereka mereka sebagai tangan daripada Allah untuk Allah menyatakan dirinya kepada ciptaan. Betapa Allah mengasihi ciptaan, bagaimana caranya dia menyatakan diri bahwa saya mengasihi engkau, para ciptaan. Bagaimana caranya? Melalui tangannya, tangan jari-jari, atau para kuasa, atau malaikat. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui peranan para malaikat dan eksistensi para malaikat. Kenapa? Kalau kita nggak tahu, lalu siapa yang menolong kehidupan iman orang percaya? Jika ada yang nggak mengakui, mungkin ada yang nggak mengakui atau tidak percaya. Para malaikat adalah hal yang nyata. Bapak Ibu, Allah adalah yang membiarkan orang-orang untuk memahami alangkah pentingnya tugas-tugas yang malaikat jalankan. Allah selalu bekerja melalui para malaikat. Kita lihat dalam perjanjian lama. Yang pertama, ketika nyala api keluar dari semak duri di Gunung Sinai, waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai, ingin mendapat loh batu dari Allah, mendapat hukum Allah. Waktu dia naik ke Gunung Sinai, dia melihat ada nyala api yang keluar dari semak duri. Siapakah itu? Itu bukan Allah, tapi itu adalah malaikat yang menjadi nyala api. Tentu saja malaikat bukan seperti imajinasi orang-orang yang suka digambarkan ya di film-film atau di kartun-kartun seperti gambar manusia kemudian ada sayap. Bahkan ada lagunya malaikat tak bersayap. Malaikat tak bersayap artinya malaikat itu identik dengan adanya sayap begitu kan. Tapi sebenarnya malaikat itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi segala sesuatu Bapak Ibu. Bisa jadi badai. Yuk kita baca dalam Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Yang membuat malaikat menjadi nyala api. Nah inilah, jadi Tuhan dapat ketika Tuhan menyuruh kamu jadi malaikat jadi nyala api, dia menjadi nyala api. Kamu sekarang jadi badai, dia jadi badai. Kamu sekarang jadi tiang awan, dia jadi tiang awan. Apa yang Tuhan dia perintahkan, seperti itulah wujud malaikat. Dia bisa berubah-berubah wujudnya. Nah, pada saat perjanjian lama, waktu Musa melihat nyala api, Musa bertemu dengan siapa? Dengan malaikat. Ya, itu satu. Kemudian kedua, banyak sekali cerita-cerita bangsa Israel bertemu dengan malaikat. Abraham bertemu dengan malaikat. Waktu kejadian Sodom dan Gomora di mana kota ini sudah kacau sekali, banyak terjadi tindakan kriminal. Lalu
Dia mengirim malaikat, Allah mengirim malaikat untuk memperingatkan para penduduk di sana. Ya, itu malaikat yang bekerja, memperingatkan dan sebagainya. Malaikat yang bekerja. Waktu Abraham bertemu di bawah pohon tarbantin itu, dia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan malaikat. Malaikat sedang menjadi manusia. Sesuai yang Allah perintahkan, itulah dia bisa jadi wujud manusia, tadi jadi api, kemudian dan sebagainya, badai dan sebagainya, seperti itu, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Eksistensi malaikat itu sungguh-sungguh nyata dan hadir, Bapak Ibu. Lalu kita lihat lagi dalam Perjanjian Baru, pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu datang ke ruang atas rumah Markus. Bunyinya seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Banyak anggapan-anggapan yang salah, ini suatu permasalahan. Orang berpikir lidah-lidah api ini adalah Roh Kudus. Bukan, Bapak Ibu. Kalau seorang pribadi Allah, seorang pribadi yang tinggi, ketika presiden datang, pasti disertai dengan CPM. Bodyguard yang selalu menjaga presiden. Pasti ada. Demikian juga dengan Allah. Ketika Roh Kudus sebagai pribadi Allah datang, ada para malaikat yang menyertai. Nah, inilah wujudnya. Ada lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Maka kita harus mengenal hal ini dengan jelas. Allah tidak pernah menampakkan diri langsung kepada manusia. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ada nggak yang pernah melihat Allah? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Bagaimana dengan saya pernah kok dengar ada seseorang yang membuat buku pernah melihat Allah. Saya nggak bisa komentar, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat di Alkitab mengatakan demikian, Bapak Ibu dapat memutuskan yang mana yang Bapak Ibu percaya. Alkitab katakan apa? Coba baca satu kali lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun. Hanya anak Allah yang di pangkuan Bapa yang pernah melihat Allah. Pada saat Perjanjian Lama, Allah menyatakan diri melalui perantaraan malaikat. Dalam Perjanjian Baru, firman itu anak Allah menjadi daging. 2000 tahun yang lalu, dia datang ke dunia. Ada wujudnya anak Allah, firman yang menjadi daging. Tapi bagaimana dengan Allah Bapa? Ada yang pernah melihat? Tidak ada seorang pun. Tidak ada. Ya, itu adalah ya dan amin. Kemudian kita akan menelaah bagaimana cara malaikat bekerja. Malaikat bekerja seperti apa? Dia bekerja seperti pengeras suara. Menyalurkan suara orang berkata-kata. Waktu Maria mengandung Yesus di dalam kandungannya, siapakah yang menyatakan bahwa ada anak Allah di dalam bahwa Maria mengandung anak Allah? Siapa yang menyatakannya? Seorang malaikat. Ada yang tahu? Dia adalah malaikat. Pasti ada yang bisa jawab. Atau mungkin ada yang gak bisa. Betul, malaikat Gabriel. Malaikat inilah yang menyampaikan suara Allah. Bahwa inilah anak Allah. Inilah anakku yang dikandung di dalam rahim Maria. Jadi malaikat itu seperti pengeras suara. Yang menyalurkan suara daripada Tuhan. Kemudian yang kedua. Seperti apa sih cara malaikat bekerja? Jadi kita mau lihat suatu cahaya di malam hari. Ingin melihat cahaya di malam hari, maka akan ada cahaya di malam hari dengan adanya bulan. Betul? Kemudian kita mau melihat cahaya,
mau ada suatu terang di siang hari, maka harus ada matahari. Demikian cara malaikat bekerja. Tuhan mau ada hal yang seperti ini. Bagaimana caranya? Malaikat bekerja. Mau ada cahaya, ada bulan. Mau ada cahaya pada siang hari, ada matahari. Jadi ketika Tuhan menginginkan sesuatu, ada suatu hal yang Allah inginkan, siapa yang bekerja? Siapa tangannya yang bekerja? Bekerja itu kan berbicara tangan dong. Kalau bekerja nggak mungkin luput dari tangan gitu ya. Jadi kalau Tuhan mau bekerja, siapa yang bekerja? Tangan. Nah, tangan ini adalah para malaikat. Tangan Allah, jari-jari tangan para malaikat. Bahasa asli dari malaikat itu jari tangan Allah. Demikian ya, itu cara malaikat bekerja. Jadi, apakah peranan malaikat itu sepele? Tidak. Dia sangat penting. Tapi Alkitab katakan, nah ini harus Bapak Ibu mengetahui, walaupun dia seperti begitu berkuasa ya, memiliki kuasa, dia bisa menembus ruang, ya. Dia memiliki kekuatan, ya. Contohnya ketika Petrus dia di penjara, dalam Kisah Para Rasul 12 itu diceritakan Petrus di penjara. Waktu Petrus di penjara, bayangkan dia diikat dengan rantai dan penjaranya itu dilapisi besi dengan 3 pintu besi. Seharusnya mustahil manusia dapat mendobrak penjara tersebut, penjara Petrus ini, karena 3 pintu besi, tiga lapisan pintu besi. Tapi malaikat dapat melepaskan rantai Petrus dan pintu besi itu terbuka dengan lebar-lebarnya. Siapa yang bekerja? Para malaikat. Tapi Tuhan katakan, Allah berfirman, kamu manusia tidak lebih rendah daripada para malaikat. Mengapa? Karena status malaikat adalah sebagai pelayan, sementara manusia memiliki status sebagai anak Allah. Bahkan manusia dapat memerintahkan malaikat untuk menolongnya. Tapi banyak kali manusia tidak percaya akan keberadaan malaikat, atau bahkan malaikat-malaikatnya, nah ini yang paling parah, berubah sifat. Berubah sifat. Kita akan pelajari tentang malaikat yang berubah sifat ini. Ini masih pada konteks Allah tidak melampaui dalam bab 9 ya. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut lagi tentang malaikat yang berubah sifat minggu depan. Saya bagi kali ini jadi 2 bab. Malaikat dapat berubah sifat, Bapak Ibu. Once Bapak Ibu kalian dibaptis, lalu menerima Roh Kudus, memiliki malaikat. Mungkin yang pertama dikasih 2 malaikat. Kemudian bagaimana caranya supaya malaikat bertambah? Banyak berdoa, banyak bersaksi, banyak bekerja. Ketika banyak bekerja, tentu dong Allah Bapa melihat, wah ini orang banyak bekerja, ditambahkan lagi kuasa wibawa. Seperti seseorang di dalam perusahaan, wah orang ini bekerja dengan besar, ditambahkan lagi wibawa, ditambahkan lagi wibawa. Demikian juga ada seseorang yang begitu percaya Tuhan, dia begitu sungguh-sungguh, dia polos seperti anak kecil, maka Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dia bekerja menjadi saksi Yesus, ditambahkan lagi wibawa dan ditambahkan lagi wibawa. Seperti itu, malaikat bisa bertambah, terus dan bertambah. Maka suatu saat dalam KKR Pastor Kim, dia pernah mengusir ribuan roh kotor. Kalau banyak ribuan roh kotor, berarti berapa ribu malaikat yang dia punya. Kalau orang ada roh kotor 2, kalau dia berhasil mengusir, pasti malaikatnya lebih dari 2. Kalau mengusir roh kotor 100, pasti orang yang mengusir itu punya malaikat lebih dari 100. Bagaimana supaya bertambah banyak? Harus ada kedekatan hubungan dengan Tuhan dan bahwa engkau adalah yang giat bekerja buat Tuhan. Maka ditambahkan lagi dan ditambahkan lagi. Nah ini yang menyedihkan ketika orang ini malaikatnya berubah sifat. Kenapa? Udah dikasih 2 malaikat. Baru 2 aja tiba-tiba berubah sifat. Kenapa? Berbohong. Suka berbohong. Kemudian mengabaikan kewajibannya untuk beribadah, mengabaikan banyak hal, banyak tidak taat. Tadinya malaikatnya sebenarnya bekerja untuk menolong kehidupan imannya, supaya dia makin rajin, tapi dia nggak mau, bahkan sengaja
malaikat ini mulai frustasi. Aduh, saya berusaha tapi majikan saya nggak mau. Karena dia frustasi, maka dia jadi berubah sifat. Dia jadi makin jahat dan makin jahat. Ya udah, kamu sukanya bohong, ya udah, bohong terus. Oh, sukanya nggak ke gereja, ya udah. Nanti saya tambahin masalah-masalah. Jadi setiap hari Minggu dikasih masalah, biar sekalian gak usah ke gereja-gereja lagi. Seperti itu. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Itulah malaikat yang berubah sifat. Ya, tapi nanti kita akan pelajari ini minggu depan di bab terakhir. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang malaikat yang berubah sifat. Oke. Jadi tadi bagaimana cara malaikat bekerja? Dia seperti pengeras suara. Dan dia seperti orang yang mau melihat cahaya dalam malam hari, ada bulan. Mau melihat cahaya dalam siang hari, ada matahari. Demikian juga cara Tuhan bekerja. Tuhan mau melakukan ini dan malaikatlah yang bekerja. Mau ada ini, malaikat yang bekerja. Seperti itu peranan malaikat. Dia sebagai jari tangan Allah. Bapak Ibu, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Oleh firman. Dengan apa? Dengan tangannya para malaikat. Nah, jadi para malaikat ini berbicara wibawa Allah. Para malaikat berbicara wibawa Allah. Seorang presiden, Bapak Ibu, kalau dia ada di dalam sarang penyamun cuman sendiri, hanya sendiri, memang namanya presiden, tapi dia akan memiliki wibawa ketika dia datang dengan para CPM yang langsung menghajar para penyamun tersebut. Jadi maksudnya Allah tidak kekurangan wibawa, tetapi Allah ketika bekerja dia didampingi dengan para kuasa, para malaikat. Nah, inilah wibawa-wibawa dan inilah wibawa Allah. Di mana Allah bekerja, wibawa para kuasanya yang bekerja. Ini menunjukkan wibawa Allah. Semakin banyak para malaikat besertanya, semakin besar wibawanya. Suatu kerajaan jika pasukannya semakin banyak, kerajaan itu begitu besar wibawanya. Tapi kalau kerajaan kecil dengan pasukan cuma segelintir orang, wibawanya kurang. Semakin banyak pasukan, semakin besarlah wibawa kerajaan tersebut. Nah, jadi Allah melakukan suatu pekerjaan dengan mengutus malaikat, yaitu jari tangan Allah yang merupakan perwujudan dari wibawa Allah. Demikian. Nah, dalam kehidupan orang percaya, jika ada dari Bapak Ibu yang ingin suatu kesembuhan, lalu bagaimana? Harus ada malaikat. Harus ada malaikat. Dengan adanya malaikat, malah kesembuhan ini dapat terjadi. Untuk mengadakan kesembuhan sangat diperlukan para kuasa, yaitu malaikat. Jadi kalau seseorang sulit untuk sembuh, kemungkinan malaikatnya nggak ada, attack. Atau mungkin malaikatnya sudah berubah jadi berubah sifat. Atau malaikatnya hanya sedikit. Maka bagaimana caranya? Harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan malaikat. Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Semakin engkau banyak berdoa, semakin menjalin hubungan yang baik kepada kedekatan hubungan dengan Tuhan, terus ditambahkan para kuasa dan tambahkan para kuasa. Ya, Bapak Ibu, pekerjaan malaikat adalah nyata. Ribuan tahun yang lalu, malaikat tampil kepada Abraham dan memimpinnya. Kita lihat bagaimana malaikat itu begitu membantu kehidupan Abraham. Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, membawa keluarganya ke negeri yang dijanjikan, negeri yang ia tidak tahu sama sekali, tapi para malaikat menyertainya, memimpin seluruh keluarganya. Dan Abraham terlindungi dengan sempurna. Kemudian lagi umat Israel menghadapi peperangan, siapa yang membantu mereka? Para malaikat. Ketika para malaikat di pihak umat Israel, perang apapun dapat dilewati dan umat Israel menang. Lalu Daniel dan teman-temannya, bagaimana Daniel luput dari gua singa, bagaimana malaikat mengatupkan mulut singa.
Ada yang mustahil dengan Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada, Bapak Ibu, luar biasa. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka menjaga iman mereka. Dan apa yang dilakukan? Mereka dibuang ke api. Lalu apakah mereka mati? Tidak. Karena para malaikat membantu mereka. Sehingga mereka tidak merasakan panas sedikit pun. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah bagaimana ketika para malaikat bekerja. Jika Bapak Ibu mau, satu hal yang Bapak Ibu harus lakukan. Adakah? Periksa diri Bapak Ibu. 2 Korintus 13 ayat 5. Yuk kita baca. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Inilah satu ayat yang Bapak Ibu saya berikan. Ujilah diri masing-masing dari kita. Apakah engkau memiliki nama Yesus? Seharusnya kalau memiliki nama Yesus, maka engkau tetap tegak dalam imanmu. Kalau engkau memiliki nama Yesus, para malaikat ini akan menyertaimu dan menolong kehidupanmu. Bapak Ibu yang saya kasihi, para malaikat secara langsung mempengaruhi kehidupan orang-orang kudus. Secara langsung. Pada saat kita jatuh, pada saat kita menghadapi mara bahaya, siapa yang menolong kita secara langsung? Para malaikat, Bapak Ibu. Maka ini sangat diperlukan. Lalu mempengaruhi apa? Hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Hati yang, pikiran yang jernih, hati yang tulus, hati yang bersih. Bagaimana cara mendapatkannya? Ketika ada malaikat yang menyertai, banyaknya malaikat, maka akan menolong kita untuk memiliki hati yang tulus dan pikiran yang bersih, jernih. Susah ya? Pikiran kan kadang-kadang selalu negatif gitu kan, susah banget buat positif gitu kan. Tapi ketika kita hidup bersama Roh Kudus, malaikat menyertai kita, hal ini menjadi bukan suatu hal yang mustahil. Maka sangat penting Bapak Ibu untuk memiliki malaikat. Malaikat sangat memegang peranan yang penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan segala kehidupan kegiatan mereka diarahkan oleh Allah. Jika Bapak Ibu, kehidupan iman kita disertai malaikat, maka segala kegiatan kita diarahkan oleh Allah. Kegiatan menjadi yang berarti, kegiatan yang positif, kegiatan yang berkenan di hadapan Allah. Enggak melencong ke kiri dan ke kanan. Nah, yang melencong ke kiri dan kanan, bagi yang melencong mulai oleh onggel-onggelan begitu, pasti ini udah banyak malaikatnya yang berubah sifat ini. Banyak mengikuti keinginan daging, kurang berdoa. Tapi jika sebaliknya, wah, itu para malaikat itu banyak dan kuat mempengaruhi kehidupan iman orang percaya. Wow, hati, pikiran dikuasai Roh Kudus, kemudian segala kegiatan diarahkan Allah, kemudian kehidupan iman orang-orang kudus ini begitu banyak ditolong oleh malaikat, dipengaruhi secara langsung, karena mereka dapat mempengaruhi secara langsung kehidupan orang percaya. Wow, Bapak Ibu, betapa kita membutuhkan para malaikat. Tanpa para malaikat ini, kehidupan iman menjadi yang hampa dan kosong. Tanpa yang membantu kita, menjadi yang lemah. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang bekerja untuk nama Yesus, yang kuat, yang disertai para malaikat, yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, yang mau dipakai Tuhan. Demikian firman pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu semua yang hari ini mendengar memiliki tekad untuk dipakai Tuhan, untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh.
memiliki jam doa yang khusus dengan Tuhan. Doa itu Bapak Ibu ada dua jenis. Ada orang yang doa itu sambil nyetir gitu ya. Ada yang doanya itu mungkin sambil masak atau sambil segala macam. Tapi ini pernah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Doa itu yang seperti kita makan, kan kita ada makanan utama, ada makanan cemal-cemil begitu kan? Supaya perut kita kenyang, kita harus makan yang berat begitu. Yang benar lah begitu. Ada nasi, ada 4 sehat 5 sempurna, itu makan yang benar. Tapi kalau hanya cemal-cemil, sebentar makan jiki, mungkin bolu, sepotong, cemal-cemil, itu kurang mengenyangkan. Seandainya kenyang juga kurang enak gitu, nggak sehat juga di perut, hanya ya sekedar mengenyangkan sedikit aja lah begitu. Tapi makanan yang berat ini yang bagus begitu kan. Demikian juga doa kita yang berkualitas seperti apa? Doa yang sungguh-sungguh ada waktu khusus di mana kita tidak sambil ini sambil itu begitu. Khusus, benar-benar mantap kita berdoanya itu berkualitas. Ada jam doa yang khusus kita kepada Tuhan dengan pikiran dan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Itulah doa yang diinginkan Allah. Tapi kalau sambil ini boleh nggak? Sambil mengendarkan motor, sambil nyetir mobil, betul boleh dalam perjalanan. Tapi itu seperti cemal-cemil, makan cemilan begitu. Jadi perlu jam doa yang khusus dengan Allah. Ya, kiranya Bapak Ibu menjaga hubungannya, menjaga kehidupan kehidupan iman yang baik, yang mantap begitu. Oke? Enggak kehidupan iman yang sembarang atau ogah-ogahan. Percayalah Bapak Ibu, dengan memiliki kehidupan iman yang baik dengan Tuhan, engkau enggak ada banyak hal dalam hidup Bapak Ibu, Tuhan akan tolong. Dijauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari pikiran-pikiran yang terkutuk, perkataan yang sia-sia dan sebagainya. Dari dari kecelakaan kah atau kesialan dan sebagainya. Mari kita berdoa. Mari kita tutup. Nanti bab bagian A, sekali lagi bagian B, bab 19 ini selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami telah menyelesaikan pengajaran di bagian A. Kami sungguh menaikkan syukur Bapa, kami tahu bahwa adanya peranan malaikat yang membantu kehidupan iman kami. Kami sungguh bersandar pada jari tangan Allah, yaitu para malaikat. Kiranya kami semua Bapa yang memutuskan untuk menjadi saksi Injil, yang bekerja buat nama-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus. Sertai kami dengan para kuasa, agar kehidupan iman kami adalah kehidupan iman yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, hamba sungguh berdoa untuk semua yang mendengar pada hari ini, agar mereka dikuatkan dan mereka senantiasa hidup penuh dengan Roh Kudus, sehingga para malaikat-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya atas waktunya. Kita akan kembali lagi 2 minggu lagi. Minggu depan semuanya ikut seminar melalui Zoom. Nanti 2 minggu lagi kita akan bertemu. Salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.